Shalom, haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Dan kami juga menyapa bagi setiap Bapak Saudara dimanapun berada yang telah tersambung melalui live streaming. Kami ucapkan shalom Bapak Saudara. Kita sungguh percaya di siang hari ini sebagaimana kita ada sampai hari ini, semuanya karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Dan sama-sama kita akan datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus, datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya di siang hari ini setiap kita yang datang mencari Tuhan, kerajaan sorga dan kebenarannya, maka percaya janji firman Tuhan mengatakan segala sesuatunya pasti Tuhan tampakkan bagi setiap kita. Sama-sama kita mau merendahkan hati kita di siang hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur di waktu yang indah di siang hari ini. Kembali kami datang menghadap Engkau ya Tuhan. Datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk membuktikan bahwa Tuhan adalah juru selamat bagi setiap kami. Terima kasih atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus di siang hari ini. Apapun yang menjadi keadaan kami sungguh percaya bahwa kasih kuasa Tuhan jauh lebih besar atas setiap permasalahan kami ya Tuhan. Kami percaya siapapun setiap kami yang beribadah pada siang hari ini, kami adalah biji mata kesayangan Tuhan. Kami adalah umat-umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Maka kami mau serahkan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya siapapun setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, dan yang beban berat pasti Tuhan berikan kelegaan bagi kami. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami, dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini. Dan tidak lupa selalu kami berdoa, mengucap berkat bagi gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Senantiasa Tuhan berikan kesehatan panjang umur dalam setiap pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Gembala sedang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati selalu Tuhan, sayangi selalu gembala sedang kami yang terkasih, gereja kami yang terkasih, Gereja Tiberias Indonesia. Dan kami percaya melalui pelayanan gembala sedang kami, pelayanan gereja kami ya Tuhan, nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama kami datang Tuhan, membawa sembah kami, membawa syukur kami buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami puja.
bersama-sama siang hari ini, kita nyatakan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan
dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sembah dan puji
segenap hati kita, mari kita nyatakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Kau Raja kami Tuhan. Oh, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus dengan segenap hati, nyatakan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tiberias, kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu saudara dengan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti mengasihimu. Dia pasti memberkati setiap kita saudara. Bersyukurlah. Mari sama-sama siang hari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Come on. Angkat suaramu bersama-sama. Gereja Tiberias Indonesia, satu suara katakan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu gereja Tiberias, come on. Dalam Yesus kita
Bersukacitalah saudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus saudara. Ini bulan Natal, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Percayalah, kita mulai bersama-sama hari ini semua karena kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Haleluya. Angkat syukur bagi Tuhan. 1, 2, 3, go. Gereja Tuhan sama-sama katakan, di dalam Yesus. Oh, haleluya. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah, ku cinta. Cinta keluargalah, cinta keluargalah, cinta keluargalah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah bagi Tuhan kita yang lahir saudara. Tuhan Yesus sungguh sangat baik, amin. Beri tepuk tangan bagi juru selamat kita saudara. Kembali kita naikkan pujian di hadapan Tuhan Yesus. Satu pujian Natal merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di tempat ini untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Sama-sama saudara. Kita katakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami bersukacita mengingat kembali kebaikan Tuhan yang Kau telah nyatakan dalam hidup ini. Semua kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah, mari bersorak-sorai saudara, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Kami naikkan pujian, berita kemenangan bagi kami yang berdosa. Telah lahir Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Wow, wow. Sama-sama saudara. Hai berhidup dan bersukaria,
Angkat tanganmu sama-sama. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita bernyanyi buat Tuhan, amin. Sama-sama saudara. Bernyanyilah kamu dan teramat malaikat, turut menyanyi manusia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Biar kami yang menyanyikan pujian ini terdengar dari mulut dan penuh kabar baik buat setiap orang. Sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama menebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Satu nama yang kami tinggikan selama-lamanya. Katakan saudara. Tinggi-tinggi dalam surga dan telah Tuhan yang jangan lelah bernyanyi bagi Sang Penebus. Semua berkata sore hari ini, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan muliakan Tuhan. Termulia Engkau Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Lebih meriah bagi Sang Penyelamat Yesus Kristus yang telah lahir buat kita orang berdosa. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, bersama-sama kita boleh rasakan sukacita, damai sejahtera dalam lawatan Tuhan dalam pujian penyembahan kita di sore hari ini. Dan mengucap syukur saudara, terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita di sore hari ini, mari saudara kita saksikan video highlight Gembala Sidang dengan judul yaitu Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Menyambut kelahiran atau kedatangan Allah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus dalam kesucian telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria, sebuah teladan bagi kita. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Marilah kita juga hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Allah katakan,
Kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kudus adalah bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan. Dan Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Meskipun apapun yang dituju kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang kita mau meraih sesuatu, tapi ternyata kandas misalnya. Mari kita tetap semangat dalam menerima keadaan. Pasti Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita hal yang lebih baik. Dan kemudian Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah. Marilah kita juga jangan melawan pemerintah, tetapi kita taat dan patuh kepada pemerintah. Puji nama Tuhan saudara. Video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala buat setiap kita. Pesan Tuhan buat setiap kita saudara, suara gembala dengan tema untuk minggu ini yaitu bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Poin pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur rangkaian acara Natal di daerah-daerah berlangsung meriah dan penuh dengan sukacita. Banyak jiwa-jiwa yang baru yang bertobat dan diselamatkan. Pada saat acara Natal di Manado, Pendeta Argo Pariaji berdoa menolak hujan dan tiba-tiba hujan berhenti dan seluruh jemaat bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke Natal di daerah-daerah. Biarlah semua jemaat yang merayakan Natal bersama dengan Tiberias diprogramkan berkumpul dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Problem kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Dalam Matius 2 ayat 1 hingga 12, sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia yang baru. Dalam Efesus 4 ayat 20 hingga 23, sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, mendendam, amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik. Sehingga perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8 hingga 20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Karena kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik. Dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan untuk diselamatkan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau,
maka terjadilah doa yang kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dengan suara gembala saudara, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah. Sukacita kita untuk boleh menerima pesan Tuhan melalui suara gembala pada siang sore hari ini. Puji Tuhan saudara, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang sungguh baik. Kami boleh terima di tempat ini Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh luar biasa ya Bapa. Kami boleh merasakan, kami boleh melihat keadaan kami Tuhan. Semua karena Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi keluh kesah kami Tuhan, kami tahu Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kami dengan pastinya sempurna bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kami boleh mengalami kasih Tuhan. Kehidupan kami dipulihkan. Kehidupan kami memperoleh kemenangan dari kerajaan surga. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan. Kita buka hati kita saudara. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sama-sama saudara. Bapa, Kau mendengar seruan hati ini Tuhan Yesus. Seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah, lewat lembah gelap, temani setiap kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu
Mari gereja Tiberias, kita pakai beri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, terima kebaikan Tuhan pagi siang hari ini, saudara. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kami percaya Tuhan, bahwa hanya dekat Allah saja kami mendapatkan ketenangan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah di siang sore hari ini. Kembali Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami sampai kami tiba di tempat ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar bahkan bertugurkan oleh setiap firman Tuhan. Boleh kami terima pada siang sore hari ini. Dan kami percaya firman Tuhan tertanam termeterai di dalam lubuk batin kami dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga bertambah teguh iman kami. Kami bersyukur kami boleh ada di gereja Tiberias Indonesia. Gereja Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman, mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darnia Pariaji. Tuhan Yesus pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, Allah kami yang punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap terima firman Tuhan pada siang hari ini dengan sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan. Selamat siang menjelang sore hari. Shalom Tiberias. Masih suara saya yang lebih keras. Shalom Tiberias. Senang bertemu saudara siang hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, banyak berkat, amin. Banyak mujizat, amin. Boleh saya melihat tangan-tangan yang bersukacita, boleh lambaikan tangannya saudara, lambaikan ke kiri kanan saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Saudara, tema khotbah saya pada siang hari ini yaitu rahasia di balik palungan. Apa temanya saudara? Rahasia di balik palungan. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita sejenak di dalam kitab Injil Lukas pada pasalnya yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh.
Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah di sana, saya jemput kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca pada ayatnya yang ganjil. Nanti Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca pada ayat yang genap. Kita bergantian sampai di ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah di sana katakan amin. Amin. Saudara, firman Tuhan dengan perikop kelahiran Yesus. Ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2, saudara ya. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4, saudara. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6, saudara. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-7 bersama-sama, 3, 2 ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara, suatu ketika Yusuf dan Maria mereka pergi ke kota Bethlehem, kota Daud. Kenapa mereka pergi ke sana? Alkitab mencatat jelas bahwa mereka harus mengikuti sensus yang dilakukan oleh siapa, saudara? Kaisar Agustus. Ketika mereka sampai ke sana, ternyata juga tiba waktunya Maria untuk melahirkan. Dan ternyata Tuhan izinkan bahwa semua tempat-tempat penginapan penuh. Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk menginap. Akhirnya mau tidak mau setelah Maria melahirkan, bayi Tuhan Yesus diletakkan di satu tempat, bukan di tempat tidur, tetapi di mana, saudara? Di dalam palungan. Sama-sama katakan di dalam palungan. Boleh dibaca ayat yang ke-7, Pak, silakan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, kalau kita membaca Alkitab, tadi kita lihat bahwa kenapa sampai Tuhan Yesus harus lahir di dalam palungan. Alasan yang sederhana dan masuk akal. Tadi dicatat bahwa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sama-sama bilang, tidak ada tempat. Amin. Tidak ada tempat bagi mereka. Tetapi pertanyaannya, saudara, bukankah yang lahir itu adalah anak Allah? Bukankah Allah berkuasa terhadap makhluk ciptaannya, saudara? Kalau Allah saja dia bisa mengeraskan hati Firaun, kalau Allah saja dia bisa mematikan Herodes, karena Herodes ingin menyamakan dirinya sama seperti Allah. Kalau Allah saja dia bisa menggerakkan seorang kaisar yang kafir, yaitu Kaisar Agustus, untuk mengeluarkan sebuah sensus, sampai orang-orang semua pada pulang kampung, saudara, ke Bethlehem. Bahkan dalam kitab Amsal ditulis demikian, bahwa hati raja itu sama seperti batang air di tangannya Allah, dialirkan kemana saja Tuhan inginkan. Terlalu mudah dan terlalu gampang Tuhan menggerakkan hati orang untuk memberikan tempat bagi Maria dan Yusuf. Kalau kita boleh bertanya lagi, saudara, bahwa kenapa Allah tidak mengatur agar ada orang yang memberikan tempatnya, memberikan rumahnya, memberikan kamarnya sebagai tempat kelahiran buat Yesus, saudara. Jelas kelahiran Kristus di dalam palungan itu bukanlah suatu kebetulan. Sama-sama katakan bukan kebetulan. Yesus lahir di dalam palungan. Amin. Bukan kebetulan, saudara. Kalau tempatnya saja dia lahir, yaitu Bethlehem saja, itu sudah Allah rancangkan. Bahkan dibuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dicatat jelas dalam kitab Nabi Mika pada pasal kelima ayat yang kedua. Bahkan Allah saja dia bisa menggerakkan hati Kaisar Agustus untuk membuat sensus, sampai orang semua pada balik kampung, semua orang pada mudik ke Bethlehem. Kalau sampai Allah begitu rela anaknya yang tunggal lahir di dalam palungan, tidak umum seperti kelahiran bayi-bayi yang lain, tentu ada sebuah rahasia yang luar biasa di sana. Amin, saudara.
Palungan itu yang kita tahu, saudara, itu bisa dibuat dari batu. Palungan itu bisa dibuat dari apa? Dari kayu. Yang kita tahu namanya palungan itu adalah tempat makan hewan. Palungan itu tempat minum hewan, ternak. Mau itu apa? Domba, kambing, keledai, unta, dan lain-lain. Mereka makan dari tempat yang namanya palungan, saudara. Jadi jelas bahwa palungan itu bukan tempat bersih. Palungan itu bukan tempat yang steril. Bukan tempat yang umum, bukan tempat yang wajar. Yang kalau anak baru dilahirkan diletakkan di sana. Nah kalau begitu kira-kira ada maksud apa dengan kelahiran bayi Yesus di dalam palungan? Rahasia apa yang Tuhan mau singkapkan bagi saudara dan saya pada siang hari ini? Supaya kembali kita diingatkan bahwa Yesus lahir di dalam palungan. Rahasia apa yang mau kita terima sama-sama pada siang hari? Saudara siap diberkati lebih lagi, amin. Yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya sekali lagi, saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang pertama, mari sama-sama kita belajar apa rahasia di balik palungan. Yang pertama, bahwa palungan memberi gambaran manusia tidak memberi tempat untuk apa? Untuk menerima Sang Juru Selamat. Boleh dibaca dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-11, silakan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya apa saudara? Tidak menerimanya. Saudara bayangkan ketika kota Bethlehem yang kecil itu tiba-tiba penuh sesak. Dikarenakan sensus yang diadakan seluruh dunia. Sampai orang semua itu pada mudik, pada pulang kampung. Sama seperti kalau Natal ini saudara, kalau semua kita pulang kampung ke kampung kita masing-masing biasanya rame ya. Mungkin tetangga, keluarga yang ada mungkin dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, dari Jakarta. Waduh, semuanya pada ngumpul rame. Nah itu yang terjadi di Bethlehem. Semuanya pada pulang kampung. Semua ngumpul di sana. Alkitab mencatat sampai seluruh penginapan apa saudara? Penuh. Tapi kalau kita boleh bertanya saudara, apakah begitu banyak orang di sana? Tidak ada seorang pun yang memiliki hati nurani untuk menyediakan satu ruangannya saja ketika melihat ada seorang wanita yang sedang kesakitan ingin melahirkan. Sebegitu banyak orang yang ngumpul, sebegitu banyak orang yang pulang kampung. Apakah mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing sehingga tidak punya perasaan untuk melihat ada seorang wanita yang merintih kesakitan? Kenapa? Mau melahirkan. Tentu terlepas dari ketidaktahuan mereka bahwa yang lahir itu adalah anak Allah. Tetapi di mana hati nurani dan perasaan manusia saat itu ketika melihat ada seorang wanita yang sedang kesakitan. Jadi dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus harus lahir di dalam palungan karena apa saudara? Karena pada saat itu manusia tidak punya hati nurani untuk apa? Menerima dia. Dan hal ini terjadi di mana saudara? Bethlehem, kota kelahiran Raja Daud, tempat kelahiran atau kampung halaman Yusuf. Coba contoh bapak-bapak di tempat ini. Bapak-bapak kita pulang kampung ke kampung kita masing-masing. Kita pulang kampung bersama dengan istri. Istri mau melahirkan. Tapi nggak ada satupun yang memberikan tempatnya. Nggak ada satupun yang memberikan ruangannya, saudara. Artinya kalau kita pulang kampung ini kan semua keluarga. Ini kan semua saudara yang ngumpul. Makanya bisa dikatakan bahwa kelahiran Kristus dalam palungan itu merupakan simbol bahwa umatnya sudah menolaknya sejak lahir. Seperti ayat firman tadi kita baca sama-sama. Bahwa apa saudara? Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Karena suku Yehuda lah nenek moyang dari apa? Yusuf. Kalau kita boleh tarik silsilah. Dari Abraham begitu banyak mem. Kita bisa sebutkan saja nama-nama yang terkenal. Dari Abraham turun ke siapa? Ishak, Yakub. Kita turun ke siapa lagi saudara? Yehuda. Ke siapa? Isai, Daud, Salomo, Yusuf sampai kepada Yesus. Jadi suku Yehuda yang menempati Bethlehem. Suku Yehuda yang leluhur daripada Yusuf. Yang adalah keluarganya saudara. Umatnya yang pertama-tama menolak dia saudara. Itu yang terjadi. Jadi penolakan terhadap Tuhan Yesus sejak dia lahir. Itu dimulai dengan simbol apa saudara? Palungan. Jadi Natal pertama itu bukan sebuah Natal yang terjadi di Bethlehem, bukan sebuah sukacita yang hingar-bingar, yang kebahagiaan, tetapi apa yang terjadi? Sesama anggota keluarga menolak keluarganya sendiri. Kalau hari ini di antara kita yang berkumpul di bulan Desember 2024, antara keluarga, suami dan istri saling membenci, saling menolak. Orang tua dan anak saling membenci, saling menolak. Menantu dan mertua saling membenci, saling menolak. Antara sesama anak-anak Tuhan di tempat ini saling membenci, saling menolak.
berdamailah. Amin saudara. Jangan sampai apa yang terjadi di Bethlehem 2000 tahun lalu itu juga terjadi di bulan Desember di tahun 2024. Doa saya setiap kita yang hadir pada sore hari ini, setiap suami dan istri saling mengasihi, saling menyayangi. Orang tua dan anak-anak saling mengasihi, saling menyayangi. Menantu dan mertua saling mengasihi, saling menyayangi. Keluarga besar saling mengasihi, saling menyayangi. 24 malam kita bisa kumpul sama-sama. Kita berdoa, kita bersyukur akan kelahiran Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dia sebagai Raja Damai. Kalau saudara dan saya kita tinggal di dalam Kristus, artinya kedamaian itu harus mengalahir dari dalam diri kita. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, palungan mengingatkan kita bahwa Yesus adalah roti hidup. Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Silakan dibaca Pak. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan apa saudara? Haus lagi." Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah roti hidup. Sama-sama katakan roti hidup. Amin. Bahkan Yesus lahir di Bethlehem. Di Bethlehem, kota Bethlehem juga disebut sebagai rumah roti. Nah, kalau kita berbicara tentang roti, tentulah makanan yang kita butuhkan yang setiap hari. Saya menemukan saudara ada dua jenis roti. Yang pertama adalah roti jasmani. Sama-sama kata enggak dulu, roti jasmani. Roti jasmani adalah yang kita butuhkan setiap hari. Roti jasmani berbicara tentang makanan jasmani yang kita perlukan setiap hari. Coba kita baca sama-sama Matius 6 ayat 25 sampai dengan 26. Silakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Kita semua perlu makan Ia, kita semua perlu minum Ia. Tetapi pesan Tuhan kepada saudara dan saya, jangan kita khawatir. Karena urusan makanan dan minuman bisa membuat orang khawatir, saudara. Ada sebuah lagu berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga apa? Memelihara. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang saja Tuhan hiasi, apalagi kita sebagai kesayangannya, saudara, kita sebagai biji matanya. Karena kita bilang kita tidak bisa menambah sehasta saja usia kita dengan kekhawatiran. Orang tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik di dalam kekhawatiran. Dengan khawatir orang bisa depresi, dengan khawatir sakit bisa datang, dengan khawatir saudara usia bisa berkurang, orang bisa mengambil jalan pintas. Kemarin hari Jumat di Gading Indah, puji Tuhan dibaptis kurang lebih sekitar 300 jemaat dibaptis dimutrekan menjadi warga surga. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seorang anak muda, dia datang, Pak Pendeta tolong doakan saya Pak. Ternyata dalam kehidupannya dia mengalami banyak penolakan, baik itu tempat kerja bahkan di keluarga. Sampai di titik di mana dia bilang, Pak Pendeta sampai saya mau, di sana dia berhenti. Dan saya tahu apa yang dia maksudkan. Dia ingin berkata bahwa sampai titik di mana dia ingin mengakhiri hidupnya. Saya bilang kepada dia, karena masih muda, saya bilang, bro, selama jantung masih berdetak, darah masih mengalir, Tuhan belum berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Janji firman Tuhan apa? Tuhan punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Sama-sama katakan dulu, penuh harapan. Amin. Yang namanya harapan itu saudara, itu jembatan ke masa depan. Makanya kalau orang berkata hidupnya nggak punya harapan, bagi dia dia nggak punya masa depan. Makanya seringkali kalau orang berpikir dia nggak punya masa depan, hidupnya berakhir. Tetapi janji firman Tuhan sekali lagi, bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan.
Karena di dalam Tuhan itu, saudara, masa depan itu sungguh ada. Dan Alkitab bilang apa? Harapan kita itu tidak akan pernah habis, saudara. Jadi akhirnya udah saya ajak dia doa. Saya bilang tetap percaya, bersyukur. Bahwa kalau sampai hari ini dia boleh datang memberi diri dibaptis, artinya Roh Kudus menggerakkan dia, Tuhan masih kasih dia kesempatan. Saya bilang tetap setia ibadah, tetap setia perjamuan kudus, tetap setia terima penyekurapan. Hidup dalam kekudusan, jaga masa mudamu di hadapan Tuhan. Maka satu saat kita buktikan 5 tahun, 10 tahun lagi, Tuhan akan angkat engkau naik jadi kepala dan bukan ekor. Karena dari zaman dulu, Mending Gembala Sidang Pak Pariyaji selalu sampaikan bagi anak-anak muda, Ibu Gembala juga. Bagi anak-anak muda, jaga hidup kita baik benar. Amin. Tantangan boleh datang, pergumulan boleh datang. Tetapi kita percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kita cakap untuk mengerjakan segala perkara. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi tadi firman Tuhan katakan apa, saudara? Jangan kamu khawatir. Boleh dibaca Pak, Matius 6 ayat yang ke-32. Silakan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang di luar sana yang tidak percaya, mereka juga cari hal yang sama, yaitu apa? Makanan, minuman, pakaian. Bapa tahu kita mencari juga itu, sudah. Makanya pesan dari Bapa di surga bagi saudara dan saya, anakku, aku tahu kamu butuh makanan. Anakku, aku tahu kamu butuh minuman. Aku tahu kamu butuh pakaian. Itu juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Dan itu menjadi prioritas dalam kehidupan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan bilang kepada kita, kalau orang di luar sana mereka mencari roti jasmani, makanan jasmani, saudara dan saya, mari kita mencari roti yang kedua, yaitu roti rohani, makanan rohani. Apa itu? Matius 6 ayat yang ke-33. Silakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan apa, saudara? Kebenarannya, maka semua itu akan apa, saudara? Ditambahkannya kepadamu. Ketika orang sibuk mencari tambahan, saudara dan saya, setiap kita sama-sama kumpul pada sore hari ini, sama-sama kita fokus apa yang kita cari. Kita cari kerajaan, kita cari kebenarannya. Otomatis janji firman Tuhan, yang lain pasti Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Karena Alkitab Yesus katakan bahwa dia adalah roti hidup. 2000 tahun lalu dia datang, dia sudah menyediakan segala kebutuhan kita di atas kayu salib. Dia berkata semua sudah selesai. Jadi bagi orang yang mengenal Tuhan dan percaya akan kuasanya, saya percaya pasti prioritas kehidupan kita itu apa? Kita cari kerajaan, kita cari kebenaran. Amin, saudara. Dan saya percaya bahwa perjalanan kehidupan kita, Alkitab katakan pasti berhasil dan beruntung. Karena apa? Yesus, dia menjadi roti hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, rahasia palungan itu apa? Palungan menggambarkan bahwa Yesus mencari orang-orang yang terhilang dan terbuang. Lukas 2 ayat 11 dan 12. Silakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara tahu ini pesan malaikat kepada siapa? Pesan malaikat kepada siapa? Pilihan ganda. A, kepada orang Majus. B, kepada gembala. C, abstain. Yang mana, saudara? A, orang Majus atau gembala? Yang jawab orang Majus angkat tangan. Oke. Yang jawab gembala angkat tangan. Nah, yang tidak angkat tangan ini jawab apa? Itu pesan Tuhan kepada siapa, saudara? Para gembala-gembala. Malaikat sampaikan kepada para gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tahukah saudara bahwa gembala-gembala pada zaman Yesus, gembala-gembala adalah orang-orang kaum yang tersingkirkan. Gembala-gembala pada masa itu, mereka adalah orang-orang yang tidak punya status sosial di masyarakat. Mereka tidak diperhitungkan. Gembala-gembala pada masa itu, mereka itu sama seperti apa, saudara? Sama seperti budak. Mereka sama seperti hamba. Gembala-gembala pada masa itu, mereka sama seperti orang-orang dalam penjara. Bahkan ketika rabi-rabi memandang rendah mereka, ya udahlah. Ketika rabi-rabi sudah memandang rendah mereka, di hadapan masyarakat, saudara, mereka ada kelompok yang tersingkir, mereka ada kelompok yang terbuang. Tetapi pesan langsung malaikat, direct message langsung kepada mereka, bahwa hari ini telah lahir bagimu.
Tidak hanya sekedar hari ini telah lahir bagimu, ditambah lagi, dan inilah tandanya bagimu. Artinya apa saudara? Untuk gembala-gembala ini, Kristus mau datang. Amin saudara. Amin. Kalau seorang anak lahir di dalam istana, jelas dia anak raja atau anak bangsawan. Kalau seorang anak dia lahir mungkin di rumah atau mungkin di rumah sakit, tentu mungkin dari keluarga yang mampu. Tetapi kalau seorang anak lahir di dalam palungan, tentu ini gambaran apa saudara? Orang yang terbuang karena tidak ada tempat yang layak untuk dia. Nah, untuk orang-orang yang tersingkirlah ini saudara, Kristus mau datang, dan ini menguatkan mereka bahwa pesan Tuhan begitu luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu. Bedanya di mana? Saudara, orang-orang Majus itu bisa mungkin mewakili gambaran orang-orang pandai, orang-orang cerdas, orang-orang yang berilmu. Dari negeri asal mereka di timur, dari Arab. Mereka pergi ke Yerusalem kurang lebih sekitar 1.500 km. Apakah malaikat memberikan pesan langsung kepada mereka? Hari ini telah lahir bagimu saudara? Tidak. Apa yang didapatkan oleh orang-orang Majus itu? Hanya tanda bintang. Mereka melihat ada sebuah tanda yang berbeda, bintang daripada bintang yang lain. Mereka ikuti tanda itu 1.500 km, lewati padang gurun saudara, tempat yang ekstrim, yang kalau siang itu panasnya luar biasa, yang kalau malam itu dinginnya luar biasa saudara. Dan bagaimana mereka harus menghadapi pemikiran-pemikiran mereka? Bagaimana kalau tanda yang mereka lihat adalah tanda yang salah? Artinya perjalanan mereka 1.500 km menjadi perjalanan yang sia-sia. Tetapi syukur kepada Tuhan, perjalanan mereka tidak sia-sia. Mereka berjumpa dengan Bapak Yesus, dan Alkitab katakan mereka bersuka cita. Saudara bayangkan, orang Majus hanya mendapatkan tanda bintang. Gembala-gembala yang tersingkirkan, orang-orang terbuang, mereka mendapatkan direct message, pesan langsung bahwa hari ini telah lahir bagimu. Tidak hanya sekedar pesan langsung. Tadi Alkitab bilang apa saudara? Inilah tandanya bagimu. Tahukah saudara siapa orang-orang pertama kali berjumpa dengan Bapak Yesus? Gembala-gembala. Mereka yang pertama kali berjumpa dengan Bapak Yesus. Dan Alkitab katakan apa saudara? Sangat bersukacitalah mereka. Kalau hari ini saudara datang ibadah, saudara merasa di dalam kehidupan kita, kita orang terpinggirkan. Kita orang dikucilkan. Kita orang gak dianggap sekalipun. Ingat bahwa pesan Tuhan bagi setiap kita bahwa hari ini, sama-sama katakan hari ini, bukan besok. Bilang hari ini, bukan besok. Hari ini, Yesus sudah lahir bagi saudara dan saya. Amin. Raja damai itu sudah lahir bagi saudara dan saya. Dia sudah lahir untuk setiap kita di tempat ini. Untuk itu jangan pernah takut dan gentar. Jangan pernah bimbang dan ragu. Karena masa depan penuh harapan Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Itu pesan yang ketiga. Dan yang keempat, apa yang boleh kita pelajari pada hari ini saudara? Rahasia di balik palungan, bahwa palungan berbicara tentang perjamuan kudus. Sama-sama katakan perjamuan kudus. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, apa hubungannya palungan dengan perjamuan kudus? Kalau saudara boleh sejenak buka handphone saudara, saudara mungkin cari, atau mungkin di Google saudara search, saudara ketik palungan, saudara pasti akan menemukan di sana ditulis dengan jelas tempat makan hewan atau tempat minum hewan. Sama-sama bilang dulu, palungan tempat makan hewan. Sama-sama bilang palungan tempat minum hewan. Amin. Kita tahu saudara di dalam Alkitab bahwa hewan yang paling banyak disebutkan menjadi hewan ternak yaitu apa saudara? Domba saudara. Jadi tentu sangat boleh kalau saya mengatakan bahwa palungan adalah tempat makan domba, palungan adalah tempat minum domba. Ini yang tadi saya bilang di awal, bahwa bukanlah sebuah kebetulan Yesus lahir di dalam palungan. Karena Yesus lahir diletakkan di dalam palungan, ini sebuah pewahyuan yang sangat indah, makna yang sangat kuat. Tentang apa saudara? Perjamuan kudus. Makanya kita bersyukur kita ada di gereja Tiberias. Bagaimana perintah Tuhan kepada mendiang gembala sidang Pak Pariaji, kepada ibu gembala sidang Ibu Pariaji untuk apa? Membuktikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, mengembalikan kuasa. Sesuatu yang dulu pernah ada tiba-tiba terhilang dan itu dikembalikan di akhir zaman ini. Perjamuan kudus. Apa maknanya saudara? Sekali lagi, palungan tempat makan hewan, palungan tempat minum hewan, yaitu domba. Mazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala. Saudara dan saya, kita adalah sebagai domba. Jadi domba itu Anda dan saya. Domba itu kita orang percaya. Domba itu siapa? Kita semua yang ada di dalam Tuhan. Amin saudara.
Jadi kalau kita kaitkan, kalau palungan tempat makan domba, palungan tempat minum domba, Anda dan saya adalah domba-domba. Di hari Natal ini, ketika kita sebagai domba, kita menghampiri palungan. Apa yang sedang terbaling di palungan itu? Yesus. Jadi Yesus dalam palungan itu sebagai sebuah tipologi bahwa dia disediakan untuk apa? Menjadi makanan dan minuman bagi saudara dan saya yang adalah domba-dombanya. Amin saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Boleh dibaca sejenak Pak di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini merupakan sebuah pewahyuan yang begitu indah saudara. Makna palungan yang berkenan di dalam suasana Natal ini. Pewahyuan begitu indah tentang perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa ketika kita merayakan Natal, kita diingatkan kembali bahwa Yesus sudah lahir bagi setiap kita. Sejak kelahirannya, bahwa dia sudah memberikan tujuan untuk dilahirkan, yaitu apa? Untuk mati bagi saudara dan saya. Memberikan tubuhnya, memberikan darahnya untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, agar kita disembuhkan, agar kita dilepaskan, agar kita dimerdekakan. Engkau diangkat naik jadi kepala dan bukan ekor, tidak pernah turun dimanapun kita melangkah. Tempat yang kita injak diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Bahkan setiap doa-doa kita Tuhan dengar, Tuhan jawab. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kembali di sore hari ini kita boleh sama-sama kita dengar firman Tuhan. Begitu sebuah rahasia yang indah, bahkan bukanlah sebuah kebetulan Yesus harus lahir di dalam palungan. Saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini bahwa yang pertama, kenapa bahwa Yesus harus lahir di dalam palungan? Rahasia apa yang Tuhan mau sampaikan bagi saudara dan saya? Bahwa yang pertama, palungan memberi gambaran bahwa manusia tidak memberi tempat untuk menerima Sang Juru Selamat. Sejak kelahirannya, bahwa palungan itu sebagai simbol bahwa dia sudah ditolak sejak dia lahir oleh keluarganya sendiri. Artinya bagi setiap keluarga di tempat ini, setiap keluarga yang berkumpul sama-sama di tempat ini, ketika mereka Natal nanti, bersama-sama kita boleh satu hati, kita mau datang doa sama Tuhan, mengucap syukur untuk kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, palungan ingatkan kita bahwa Yesus adalah roti hidup. Kita memang membutuhkan namanya roti jasmani, makanan sehari-hari. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus katakan, ayo yang pertama kita cari roti hidup. Cari kerajaannya, cari kebenarannya, maka yang lain akan Tuhan tambahkan. Yang ketiga, palungan berbicara tentang apa saudara? Palungan berbicara bahwa Yesus mencari orang-orang terhilang dan terbuang. Gembala adalah gambaran orang-orang terbuang dan terhilang. Saudara, setiap kita yang hadir di tempat ini, kalau hari ini kita merasa sendirian, kita merasa terbuang, kita merasa dikucilkan, bahwa pesan itu disampaikan bagi setiap kita, bahwa hari ini bukan besok, Yesus sudah lahir bagi setiap kita. Yang keempat, yang terakhir, bahwa palungan berbicara tentang perjamuan kudus. Palungan tempat makan domba, palungan tempat minum domba. Kita adalah domba-domba. Ketika kita menghampiri palungan itu, saudara dan saya, kita terima tubuhnya, kita terima darahnya. Doa saya, setiap kita di tempat ini, kita terus setia jaga kekudusan kehidupan kita. Sebagaimana penglihatan kepada mendiang gebelang sidang Pak Pariaji, bahwa lautan manusia jemaat Tiberias ada di depan tata Allah. Doa saya, setiap kita yang hadir sore hari ini, kita adalah bilangan orang-orang berkumpul di depan tata Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sejemput sama-sama kita bangkit berdiri. Meresponi firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan kekal. Katakan karena kita
disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan. Amin. Dari hukuman kekal karena kita katakan karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan. Amin. Dari hukuman kekal. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus bersama-sama. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman karena kita yang menderita, karena kita amin. Agar dunia agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama sore hari kita siapkan hati kita untuk menerima kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Bersama-sama katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah. Bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk terima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum terima roti dan anggur? Boleh angkat tangannya yang belum dapat? Sudah dapat semua? Puji Tuhan. Matius 26 ayat yang ke-26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita angkat roti, akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman. Mari sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang
ICU. Tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman. Mari sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, ia memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migren, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, saudara masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakitmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilurnya engkau terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah kehidupan, inilah darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, saudara. Bersama-sama kembali kita mengucap syukur, menaikkan pujian buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku.
kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita akan doa untuk minyak urapan. Saudara punya minyak, saudara bisa angkat minyak saudara. Kalau saudara tidak bawa minyak, bisa angkat tangannya. Mari kita doa sama-sama. Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak ini. Perintah Tuhan di gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa di balik minyak urapan. Kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak urapan kudus. Yang pertama, untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai dengan 9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dan roh jahat. Markus 6 12 13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 27. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1:9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Inilah minyak urapan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang punya minyak boleh dioles di kening saudara. Mari kembali sama-sama kita doa. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kembali ikuti saya, sama-sama kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur aku telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaranku. Aku berjanji bertobat. Beri aku ya Tuhan setiap hari roh pertobatan. Yang kedua, aku mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Mempelai Kristus, suatu hari kelak aku akan diundang pesta di surga. Yang ketiga, aku mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Aku percaya hari ini aku diciptakan kembali yang serupa, yang segambar dengan Allah, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan. Aku doa kami semua yang berkumpul, kami terus melakukan terima perjamuan kudus, terima minyak urapan untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kembali sama-sama kita menundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami pada siang sampai sore hari ini. Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah sertai kami sampai kami tiba di tempat ini. Kami memuji menyembah Tuhan. Kami boleh terima firman-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, memberikan persembahan syukur, dan kami boleh sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama, kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati, Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Limpahkan dengan hikmat surgawi, kekuatan, kuasa, damai sejahtera, sukacita melimpah senantiasa bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, diberkati Tuhan senantiasa bersama keluarga di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Berkati juga Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Memimpin Buana Gesyut, memimpin Beloved Kids, memimpin Tiberias Choir, dimanapun Tuhan pakai lebih heran lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa untuk semua rekan-rekan yang melayani tempat ini di Tiberias Bekasi Town Square. Berkati koordinator ibadah tempat ini, berkati Bapak David Raharja bersama keluarga, diberkati dimanapun melangkah. Tuhan jaga di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, bersama dengan semua rekan-rekan pengerja, suami istri pengerja dewasa, pengerja kamuda, dan juga sebagai usher, sebagai terima tamu, sebagai kolektan. Dan juga berkati untuk rekan-rekan para worship team yang melayani, berkati pemimpin pujian, berkati saudara Sodi bersama keluarga, diberkati saudara Fedri, diberkati bersama keluarga, bahkan semua rekan-rekan singers, para tim musik yang melayani, bahkan choir, bahkan semua guru-guru sekolah minggu, bahkan semua tim event, baik itu juga tim media, bahkan semua yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati apapun setiap pelayanan mereka, segala jadilah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tim produksi semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjalanan pulang kami, baik berkendaraan pribadi kendaraan umum, Tuhan sertai dalam perjalanan tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan pimpin sertai sampai kami tiba ke tempat di mana kami tuju tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir. Kami doa pertemukan kami kembali di dalam ibadah malam Natal di tempat ini di Tiberias Bekasi Town Square, bahkan juga ibadah Natal di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan juga ikut ibadah lewat live streaming, walaupun di kami dibatasi ruang dan jarak, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, mujizat Tuhan pasti terjadi. Setiap lembar pokok doa kami bawa di hadapan-Mu, Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kami.
Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan memelihara kehidupan kami. El Gibor, Allah yang perkasa. Di atas kayu salib Engkau berkata, semua sudah selesai. Kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan sudah jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami sudah datang dengan berkat Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kami akan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Percayalah setiap doa ini menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias. Kasih jumpai aku di sana, kasih bagi terpikat terhapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Bersama ibadah kita pada sore hari ini saudara. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Shalom.